Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Cerah, ceria. Puji Tuhan, sebab Tuhan itu baik ya. Luar biasa, kita senantiasa harus bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, kita rasakan, kita tetap harus senantiasa mengingat kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kalau kita ada di tempat ini, semua itu karena anugerah Tuhan, karena perlindungan dan kasih Tuhan. Baik, saatnya kita akan berikan waktu kita untuk Tuhan. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari masing-masing kita boleh bersatu sejenak. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau menaikkan segala pujian. Haleluya. Pujian yang berasal dari hati kita. Biarlah kita sungguh-sungguh dengan tulus datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Mari naikkan mazmur kita di hadapan Tuhan. Mari katakan haleluya, haleluya. Katakan hosana bagi Raja kita. Katakan Engkau baik Tuhan. Mari kita katakan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk keberadaan kami di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Oh syukur. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Kau yang kami tinggikan. Mari jemaat Tuhan, kita mau bermazmur bagi Tuhan. Kita ucapkan sesuatu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hosana bagimu. Kau yang layak kami muliakan. Kau yang layak kami tinggikan. Mari jemaat Tuhan, biarlah kita tidak berdiam diri, tapi kita boleh ucapkan sesuatu kepada Tuhan. Dia layak menerima pujian pengagungan kita. Mari katakan sesuatu kepada Tuhan. Ungkapkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Dia ada saat ini. Dia siap melawat setiap kita. Oh haleluya. Kau yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Kau yang melihat setiap keberadaan kami anak-anak-Mu. Kau yang tahu hati kami Tuhan. Selidiki batin kami. Selidiki jiwa kami. Ampuni segala kelemahan kami. Ampuni segala pelanggaran. Kami percaya Tuhan, Kau menyatakan kuasa-Mu. Dahsyat segala perbuatan-Mu bagi kami. Haleluya. Syukur bagimu. Glory bagimu.
ucap syukur buat hari yang Tuhan beri. Kami mau berikan hati kami, pikiran kami, seluruh keberadaan kami, untuk kami boleh datang dalam hadirat-Mu. Engkau yang menjamah kami, Engkau yang melawat kami, Engkau yang memulihkan setiap kami. Ampunilah kiranya semua Tuhan, segala kekurangan kelemahan kami, supaya itu tidak menjadi penghambat bagi kami untuk datang dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh menerima kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Segala hal-hal yang ajaib Kau nyatakan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang layak disembah. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Bapa buat setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini menjadi doa dalam kita untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi
bersyukur Tuhan buat segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu menjadi pribadi yang bersyukur, karena kami tahu begitu banyak hal yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Dari sejak awal sampai saat ini, Engkau telah menyatakan hal-hal yang luar biasa bagi kami. Perlindungan Tuhan, kekuatan, kesehatan, hikmat, dan hal-hal yang baru yang tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami lihat. Kami percaya Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami semua umat-Mu Tuhan datang di hadapan-Mu. Kami mau membawa rasa syukur kami Tuhan. Kami mau menikmati kuasa Tuhan. Kami mau menikmati karya Tuhan. Kami mau merasakan jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami juga mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, biarlah Engkau boleh nyatakan hadirat-Mu, kuasa-Mu Tuhan lebih lagi dalam ibadah ini. Dari awal pertengahan sampai akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, rekan-rekan kami yang saat ini dalam perjalanan, Kau melindungi mereka supaya mereka juga boleh bersama-sama datang beribadah dengan kami, boleh merasakan kuasa Tuhan, boleh merasakan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Kau berkati setiap kami Tuhan, pelayan-Mu Tuhan yang boleh membawa menjadi bagian Tuhan dalam ibadah ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati dan terlebih juga memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Kau menyatakan rencana-Mu dalam kehidupan pribadi lepas pribadi di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan juga Tuhan lingkungan kami, tetangga kami, biarlah kiranya mereka juga Tuhan Yesus boleh mendapat berkat dari apa yang mereka dengar Tuhan, apa yang mereka lihat Tuhan. Mereka boleh merasakan kasih setia Tuhan, mereka boleh merasakan jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Semuanya siap puji Tuhan Bapak Ibu. Amin. Baik, kita akan datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat.
bersukacita, amin. Coba senyum dulu, sama kanan kirinya, depan, muka, belakang, semuanya. Senyum, kasih yang terindah senyumnya, haleluya. Tos juga boleh. Katakan Allah kita dahsyat, haleluya. Gitu dong, iya semangat ya, masih tahun baru ini. Haleluya. Ketika tahun baru, kita yakini bahwa hidup kita harus berbeda dari tahun sebelumnya, amin. Di tahun 2025, biarlah kita kembali memperbaiki motivasi kita, semangat kita di dalam Tuhan ya. Mari katakan hidupku tak akan sama. Haleluya. Semuanya boleh bersukacita menari buat Tuhan. Mari kita bebaskan semua yang bisa kita lakukan bagi Allah kita. Kaulah satu-satunya, amin. Sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Haleluya, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya, amin. Sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Haleluya. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan terindah bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada? Saya percaya kita semuanya memiliki pengalaman yang luar biasa ya bersama Tuhan. Oh, haleluya. Shalom, puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan selalu menyertai kami, hidup kami, keluarga kami. Ya cuma tempo hari itu ada sedikit kesalahan kali ya, kurang hati-hati saya. Waktu hari Senin itu saya ke pasar, Bandarsari. Sebetulnya saya ini sudah hati-hati ya, sudah. Tapi ya itulah, kita tidak tahu, saya jatuh terus lutut saya ini terhantak sama tembok atau sama apa itu, terus bunyi kletek gitu. Aduh Tuhan tolong, saya bilang gitu kan. Begitu itu tidak bisa berdiri saya, terus ditolongi sama tukang ikan kan, mari Bu saya bantu, bilang gitu. Terus saya bisa pelan-pelan jalan cari tukang ojek.
begitu sudah dapat tukang ojek, saya diantar pulang. Sampai di atas rumah itu saya dipapah sama tukang ojek itu sampai ke rumah. Karena kan tahu sendiri rumah saya kan tangganya banyak. Nah kayak gitu. Tapi sampai di rumah terus kenapa saya bilang saya jatuh. Begitu saya lihat kaki saya ini bengkak sampai di telapak kaki. Jadi langsung saya cari kebiasaan saya, kalau saya sakit maka itulah pakai odol. Tapi ya itulah saya percaya bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada odol bagi saya itu. Jadi begitu saya kasih odol sampai ke bawah terus dingin. Habis dingin tadinya kan panas, habis dingin terus seharian saya ndak kegiatan apa-apa. Ikan saya ya sudah saya lempar aja begitu, taruh di tempat cucian piring, ndak tahu kayak apa itu bilang. Terus saya istirahat kan, habis istirahat kaki saya ini bisa kalau lurus begini bisa, tapi untuk dimiringkan gini sakit, miring begini sakit, bukan main sakitnya. Saya bilang waduh saya rasa ini patah sudah kaki saya ini, saya bilang. Tapi ya puji Tuhan sekalinya ya enggak apa-apa, mungkin uratnya saja ya. Buktinya sampai sekarang ya sudah bisa jalan. Cuma kalau naik tangga ini belum bisa. Jadi ya pelan-pelan saja naik tangganya, kaki kanan duluan. Jadi turunnya juga gitu, kaki kanan duluan. Jadi ya puji Tuhan sekarang sudah mulai agak membaik, sudah bisa nyuci, walaupun nyucinya sambil berdiri saja, ndak pakai jongkok, ndak bisa jongkok, jadi sambil berdiri saja. Jadi ya puji Tuhan, Tuhan baik, saya dikasihkan kesembuhan ya, walaupun apa terkadang ya lucu juga itu tadi, kenapa odol yang untuk apa pertama itu pertolongan pertama, karena saya kalau bengkak gitu ya itulah odol itu yang untuk menyembuhkannya itu. Karena kalau dikasih odol, kalau bengkak-bengkak itu jadi dingin dia, enggak panas gitu. Apalagi kalau kena air panas itu langsung dikasih odol. Orang bilang kok odol itu, odol kan panas, tapi begitu dikasih odol dingin. Jadi ya puji Tuhan sudah makanya saya seminggu enggak kelihatan, tapi saya enggak bisa jalan karena ya tahu sendiri kan tangga di rumah saya itu seperti apa. Jadi ya puji Tuhan ini tadi ayah sudah Pak pergi, saya bilang saya sudah bisa jalan, saya bilang ya sudah ya bilang itu kan. Ya puji Tuhan sudah mulai bisa aktivitas, walaupun ya hati-hati jalannya. Jadi kalau salah langkah ya mungkin bisa kumat gitu, karena ya gimana namanya juga lutut, kita enggak tahu, kecuali yang sakit itu si bagian mana yang banyak dagingnya. Lutut ini kan banyak apa itu namanya bukan tulang, itu sendi-sendinya itu kita kan enggak tahu. Ya puji Tuhan sudah mulai sembuh, itu karena kemurahan Tuhan, karena pelindungan Tuhan, itu aja. Kasih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik ya buat Ibu Panjaitan yang telah memberikan kesembuhan ya Bu. Saya percaya bahwa ketika Bu Panjaitan juga jatuh, tetap ada ucapan syukur ya Bu ya. 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 Karena di situ Ibu Panjaitan boleh merasakan pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kesembuhan bagi beliau sehingga boleh kembali bisa hadir bersama-sama kita di tempat ini. Haleluya. Dan kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu, perlindungan pertolongan Tuhan itu menjadi bagian dari setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang percaya dan setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada lagi yang mau bersaksi? Baik. Kalau tidak ada lagi, kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur senantiasa
Firman Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya Yesus. Syukur bagimu ya Bapa. Biar tahun yang baru ini Tuhan, kami boleh lebih lagi mengandalkan Engkau. Boleh lagi iman kami boleh bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur bagimu. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. Mari Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, naikkan kembali pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya bahwa Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari jemaat Tuhan, kita boleh renungkan pujian ini. Ketika Tuhan berfirman, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia boleh menyatakan apapun yang ingin dilakukannya dalam setiap kita. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu yang kita yakini itu menjadi sesuatu hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan dan kita tidak percaya. Karena itu marilah di tahun ini kita boleh lebih lagi mengandalkan Tuhan. Kita boleh lebih lagi serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Haleluya Yesus.
tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada, sekali katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, Yesus, ku percaya pada. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Waktu dan tepat saya persilakan pada hamba-Nya. Inilah yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini kami mau duduk bersama dengan Tuhan. Kami mau belajar sedikit kebenaran firman Allah. Sebab firman Allah itu hidup dan berkuasa. Firman Tuhan itu sungguh-sungguh memberikan kekuatan baru bagi kami. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan yang sungguh dahsyat dan ajaib, yang kami boleh rasakan di dalam setiap saat, di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah kami di saat kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan sama-sama kami boleh menikmati berkat-berkat yang luar biasa dahsyat terjadi di dalam kehidupan kami di saat kami mewujudkan firman Tuhan untuk kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan firman-Mu Tuhan di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kalau kesaksian dari Ibu Panjaitan, wah, baru tadi kami tahu bahwa Ibu jatuh di pasar ya. Tetapi satu hal yang Ibu tetap pegang teguh, firman Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti saatnya Tuhan akan memberikan kesembuhan ya. Kesembuhan yang sempurna pasti terjadi jikalau kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan ya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan lihat di dalam Matius pasal 24 ayat 13. Matius 24 ayatnya yang ke-13. Sudah dapat? Belum. Oke, kita lihat di layar. Matius 24 ayat 13, kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai akhir diselamatkan. Jadi kalau firman Tuhan dia katakan yang bertahan sampai akhir. Berarti kira-kira ada enggak yang tidak bertahan sampai akhir? Pasti ada ya, pasti ya. Jadi kita bersyukur jikalau kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan ya, kita akan tetap dan berusaha untuk bertahan sampai akhir ya di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita semua tentu saja kita tidak tahu kapan Tuhan panggil, kapan Tuhan berikan waktu bagi kita. Entah sampai umur 100 tahun kah, berapa tahun, itu adalah kehendak daripada Tuhan ya. Jadi dengan judul bertahan sampai akhir ya. Puji nama Tuhan ya. Kita bersyukur jikalau kita boleh melewati tahun 2024 ya. Kalau kita mau melihat mulai dari Januari sampai Desember, ada banyak hal yang kita hadapi. Ada banyak tantangan, ada banyak cobaan, ada banyak jawaban-jawaban doa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita masing-masing tentu saja. Dan kita bersyukur karena di dalam setiap apapun yang kita doakan, apapun yang kita sampaikan kepada Tuhan,
Firman Tuhan dia sudah katakan yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan, ya. Puji nama Tuhan. Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan tentu saja punya keteguhan hati, ya. Puji nama Tuhan. Kalau orang yang tidak teguh di dalam Tuhan, pasti di tengah jalan akan meleset, akan terjadi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang di luar nalar kita tentu saja, ya. Tetapi kita bersyukur karena janji ini memberikan satu kekuatan dan keteguhan hati bahwa kita akan melewati setiap kesulitan dan mencapai tujuan akhir, ya. Puji nama Tuhan, ya. Kita bersyukur, ya, kalau kita punya satu kemampuan yang daripada Tuhan, ya. Sebab tanpa pada Tuhan, kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita tentu saja tidak bisa, ya. Apalagi ya kami yang sudah umur 70-an tahun ke atas, ya. Saya bersyukur kepada Tuhan, ya, karena Tuhan memberikan kesempatan, ya, kita masih bisa melayani, kita bisa masih beraktivitas, ya, dari segala-galanya, ya. Kalau kami berkumpul lewat grup-grup yang ada, lewat BKSGB, baik API, baik yang lain-lain, ya. Sehingga ada satu ibu, dia bertanya ke saya, ya, "Ibu, maaf ya, ibu umur berapa sekarang?" Saya bilang, "Coba kamu terka deh sendiri, kira-kira saya umur berapa?" Yang satu bilang belum 60, yang satu bilang 60, ndak ada yang di atas 70, ya. Saya bilang, "Oh, semua salah, ya." Emangnya ibu berapa? Saya sudah lewat 70 tahun, sudah melewati apa kata Alkitab. Ya. Waduh, kok bisa? Ya, kalau nggak bisa saya nggak ada lagi, saya bilang. Kalau saya masih umur berapa Tuhan sudah ambil, ya puji Tuhan, ya. Tapi sampai saat ini saya bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani, ya. Lanjut dia tanya, "Minta dong resepnya." "Resep apa maksudnya?" "Ya kan ibu bisa eksis katanya. Kalau saya lihat pertemuan ini, loh kok ibu Kilapong ada. Pertemuan yang satu ibu Kilapong tetap ada." Ya puji Tuhan, ya, saya bilang puji Tuhan karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi saya, ya. Ya, justru karena itu saya mau minta resep dari ibu supaya saya tetap seperti ibu. Ya enggak bisa lah Kak, ibu akan sama dengan saya. Ibu masih umur 40-an, saya sudah di atas 70, ya. Istilahnya ibu anak saya, ya. Dia bilang, "Iya dong." Nah, akhirnya ya saya bilang, "Sudah, kan sudah tahu itu lagu Hati yang Gembira Adalah Obat." "Oh iya, iya benar itu ibu, ya." Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu, ya, kepada ibu-ibu yang ada, ya, karena ada berapa ibu-ibu yang tanya. Saya katakan begini, ya. Kira-kira ibu-ibu selalu menghadapi masalah di dalam keluarga, di dalam kehidupan rumah tangga, terhadap anak dan lain-lain. "Oh ya, itu pasti ada, Bu." Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira masalah yang ibu hadapi, kira-kira ibu mau tanggapi atau menghadapi dengan cara bagaimana? Lanjut yang satu bilang, "Iyalah, kalau menghadapi masalah kan ya otomatis saya marah, saya berusaha supaya saya bisa membalas." Waduh, dalam hatiku, oh jadi begitu. Ya, yang satu, ya saya doakan aja supaya orang ini sadar, insaf dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, itulah, ya. Kalau saya, ya, sebagai pribadi, ya, saya katakan kalau masalah itu datang, ya tentu saja saya tidak mau mempermasalahkan itu. Saya hanya serahkan sama Tuhan, saya akan berdoa. Itu saja. Jadi saya enggak pikirin, buat apa saya pikir masalah itu? Nanti saya sakit, saya bilang. Karena di dalam penyakit yang ada di dalam tubuh kita masing-masing, itu lebih dari 50% kata survei adalah
pikiran. Jadi dia, oh iya dah Bu, ya puji Tuhan, terima kasih buat masukannya. Nah, mulai sekarang ibu-ibu yang saya kasihi, enggak usah permasalahkanlah apa yang ibu hadapi. Jangan pikir saya enggak ada masalah, banyak sekali ya. Tapi saya enggak mau pikirin, saya hanya serahkan masalah itu kepada Tuhan. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang beracara, Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi saya supaya saya tidak pikir terus dengan masalah itu. Nah, oh puji Tuhan, terima kasih ya. Jadi kita harus punya keteguhan hati dan satu pengharapan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita ya. Kita percaya bahwa janji firman Tuhan itu ya dan amin. Kita akan memberikan satu harapan dan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu bersama kita dan akan memberikan keselamatan yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi bagaimana kita dapat melewati tantangan dengan iman? Mari kita akan bahas langkah-langkah yang kita akan lakukan untuk menghadapi tantangan hidup dengan iman yang teguh dan kuat. Yang pertama adalah tetap setia dalam menghadapi tantangan. Amin. Bisa? Pasti bisa bersama dengan Tuhan. Amin. Pasti ya, enggak usah bilang mudah-mudahan ya, enggak usah ya. Harus bersama dengan Tuhan kita bisa hadapi tantangan itu. Karena di dalam Wahyu 2 ayat 10, mari kita akan lihat ayat ini, Wahyu 2 ayat 10, kita sama-sama baca ya. 2, 3, jangan takut terhadap iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wah, puji nama Tuhan ya. Di sini satu hal yang luar biasa. Kita akan dicobai, kita akan menghadapi kesusahan dan lain-lain sebagainya. Namun di balik itu kita akan mendapatkan satu mahkota kehidupan ya. Jadi inilah yang Tuhan inginkan agar supaya kita punya kesungguhan hati. Hati yang sungguh luar biasa kita mau berikan bagi Tuhan agar supaya di dalam setiap apapun yang kita hadapi kita akan tetap setia dan berpegang teguh di dalam keyakinan kita ya. Bahkan setiap apapun yang kita hadapi setiap hari ya. Tentu saja ada saja ya hal-hal yang kita hadapi setiap hari. Tidak mungkin mulus terus dari hari Senin sampai hari Minggu ya. Ada banyak yang kita hadapi, apalagi menghadapi anak-anak ya. Kalau saya lihat di TikTok atau apalah di medsos ya, ada satu keluarga dengan anaknya ya mungkin kira-kira ya mungkin Noel yang lebih tua lah, masih SD lah ya istilahnya ya. Anak ini ngamuk. Pertama saya lihat, kok kenapa ini anak ini ngamuk ya. Begitu saya lihat terus, ujung-ujungnya kira-kira bisa tebak karena di mana? Oh, karena HP, benar sekali ya. Dia ambil kursi, lempar sana, lempar sini. Waduh. Akhirnya ada seseorang datang kasih tahu kepada ibunya. Ya, ibunya bilang, gimana ya mau hadapi anak seperti ini ya. Karena apa, dia terlanjur ya main apa ya, gadget, apa sih istilahnya, gadget ya. Karena dia sudah ya terlalu banyak waktu ya dengan HP-nya, sehingga begitu HP-nya diambil oleh orang tua, ngamuklah dia ya. Jadi mari ibu-ibu, bapak-bapak, oma-oma dan opa-opa, kita lihat bagaimana keadaan dunia sekarang ini ya. Semakin canggih, tapi semakin merusak. Benar nggak? Semakin merusak anak-anak dan cucu kita ya.
Jadi di dalam hal ini kita patut bersyukur kepada Tuhan ya, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita satu hal yang luar biasa ya, yang sungguh luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ya. Tentu saja kita yakin dan percaya bahwa pasti kita akan menghadapi semua dengan penuh kesabaran ya. Ada orang bilang, ya sabar sih boleh sabar katanya. Tetapi sabar ada ada batasnya. Itu kan kebanyakan saya dengar ya. Saya bilang iya benar. Sabar itu ada batasnya ya. Akhirnya meledak juga katanya ya. Loh, Ibu, waktu saya cerita dengan seorang ibu, iya, saya itu kehabisan sabar Bu. Kenapa? Iya, saya ngamuk. Karena dia sudah ngamuk, saya ngamuk juga. Dia bilang, ibu sudah sama dengan dia. Saya bilang, jadi ya mari kita hadapi semuanya ya dengan penuh ketabahan, kesabaran ya. Apalagi di dalam kenyataan hidup yang ada pada dewasa hari ini ya. Tetapi di dalam menghadapi kesulitan ya, kita percaya bahwa kita punya satu pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi kita yakin dan percaya bahwa di dalam setiap apapun yang kita hadapi, apapun yang kita mau alami ya ke depan, mari kita serahkan saja kepada Tuhan dan kita tetap percaya bahwa sebagaimana firman Tuhan dia katakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa ya. Jadi kita bersyukur ya, kalau kita mempunyai waktu yang indah, kita mau datang kepada Tuhan ya, kita mau memberikan waktu dan kesempatan bagi Tuhan. Saya bersyukur Tuhan memberikan satu kemampuan di dalam kehidupan saya, khususnya ya Tuhan, di dalam menghadapi kenyataan yang ada saat ini ya. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita juga kita yakin dan percaya bahwa pasti Tuhan akan memberikan kesabaran ya di dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi ujian, masalah, sebab kita yakin dan percaya di saat kita berharap kepada Tuhan, janji firman itu ya dan amin ya. Harus pegang teguh ya firman Tuhan. Sebab itu ya kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sungguh luar biasa yang akan memberikan kemampuan bagi kita ya. Sampai kadang Ria katakan, iya mami harus untuk hadapi papi yang ada katanya. Ya puji Tuhan, ini kan saya sudah pengalaman yang pertama lebih parah daripada ini, saya kata. Ya puji Tuhan ya, saya bersyukur karena sekarang ya sudah istilahnya sudah 99% lah saya katakan ya. Karena kalau waktu yang pertama berbulan dan berbulan-bulan tidak bisa ya. Kalau sekarang waktu ya kami minta maaf kemarin sebenarnya ada perjamuan ya minggu pertama ya, tetapi karena ada kekurangan satu bahan ya, sehingga tidak sempat ya untuk buat, jadi hari Minggu ini kami adakan perjamuan kudus ya. Ya puji nama Tuhan ya, karena kalau kita tidak sabar di dalam menghadapi ujian yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing ya, tentu saja kita tidak sanggup. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin ya. Sebagaimana contoh yang ada di dalam Alkitab tentang cerita tentang Abraham ya. Bagaimana janji Tuhan itu sungguh luar biasa ya. Dia dengan tulus hati, dengan sabar untuk menanti bagaimana janji firman Tuhan bagi Abraham ya. Sehingga di dalam kisah ini, di dalam perjalanan Abraham
Dia menunjukkan bahwa kesabaran dan pengharapan akan membuat hasil yang luar biasa terjadi ya. Puji nama Tuhan, tentu saja ada banyak cerita-cerita di dalam firman Tuhan, bagaimana janji firman Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan ya. Kalau kita bisa melihat ada contoh perahu ya, perahu kapal kecil ya. Kalau saya ingat pelayanan kami di Palembang, dari tempat pelayanan kami ke kota Palembang ada 2 alternatif, naik mobil atau naik kapal, kapal apa di sana bilang, ya di sini bilang klotok, kalau di sana bilang apa, ketek. Jadi kalau kami naik kapal, berangkat dari tempat kami pelayanan sampai di Palembang itu ada semalam, karena mengarungi sungai Musi dengan tantangan ya lumayan lah ya. Dan banyak kali kita hadapi dengan apa ya, kabutnya sampai nggak bisa tembus. Maksud saya begini ya, kami ada di sini, terus kapal dia jalan terus, tetapi ujung-ujungnya muter sekalinya di situ. Saya lihat, loh kok tadi ini pohon kita lewati. Saya kasih tahu sama yang bawa kapal itu, loh tadi ini kita lewat di sini. Iya Kak Ibu, iya saya perhatikan. Loh iya Kak, dia muter lagi, balik lagi di situ. Karena apa? Di depan tidak bisa lihat, sama sekali tidak bisa lihat, karena tertutup dengan kabut yang tebal sekali. Kalau di sini, kalau perasaan ke kabut tidak bagaimana ya? Ada gak? Nggak ada. Di Bukit Soeharto. Tetapi di sana, baik di laut, di sungai, di darat pun kabutnya luar biasa. Karena sempat saya pelayanan, saya sendiri, saya bawa motor. Jalannya haleluya saja. Karena jalan setapak, melewati hutan. Akhirnya saya bilang, jadi saya sambil nyanyi teriak saya ya. Saya nyanyi karena apa? Di depan saya hanya 1 meter lebih kelihatan di depan ya. Jadi waduh harus fokus ya. Harus fokus melihat ke depan. Nanti tahu-tahu tabrakan dengan motor yang lain ya. Jadi puji nama Tuhan ya. Saya tiba di tempat pelayanan dengan pertolongan Tuhan ya. Jadi di dalam hal ini kita tetap percaya bahwa di dalam setiap perjalanan kehidupan kita masing-masing ya, kita harus fokus di dalam tujuan akhir kehidupan yang ada ya. Puji nama Tuhan, saya percaya bahwa di dalam setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, mari kita selalu andalkan kepada Tuhan. Kita selalu percayakan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Karena di dalam setiap apapun yang kita lakukan, kita hanya pasrahkan kepada Tuhan saja ya. Ada banyak hal yang kami alami di dalam pelayanan, apalagi ya waktu kami perintisan di Pulau Rimau ya, Sumatera Selatan. Kalau saya mau ceritakan banyak hal yang kami alami ya. Saya dengan Pak Weli naik motor karena masih puji nama Tuhan, karena kita diberikan oleh hamba Tuhan dari Singapura motor, ya kami pakailah ya. Walaupun saya duluan bawa motor dari Pak Weli ya. Jadi pelayanan saya yang bawa, saya gonceng Pak Weli ya. Puji nama Tuhan, saya bersyukur Tuhan berikan satu kemampuan ya, sehingga saya paksakan harus belajar dan belajar. Jadi Pak Weli waktu itu harus belajar naik sepeda dulu, karena ada sepeda yang dari BPD kasih, ya harus belajar. Jadi setiap hari Pak Weli belajar sepeda dengan alasan gonceng si Marcel.
Jadi alasan dia bawa si Marcel, dia bukan, jadi Pak Weli duduk di belakang, Marcel di depan ya. Puji nama Tuhan, akhirnya setelah bisa saya suruh belajar motor. Nah begitu selesai sudah bisa bawa motor, saya absen dulu, absen sementara. Kalau pas kami pelayanan yang ada di sana, karena ada berapa cabang, saya ke sana, Pak Weli ke sana. Jadi mau dengan tidak mau, karena motor juga cuma satu, saya bawa DC-11. Pak Weli yang bawa motor ya. Puji nama Tuhan ya. Di dalam hal pelayanan yang ada, kita mau fokus di dalam pelayanan yang ada, walaupun rintangan, badai apapun yang kita alami pada saat itu, kami tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Karena banyak yang kami alami. Saya dengan Pak Weli bisa terjun bebas. Tapi puji Tuhan ya, enggak apa-apa. Kami baptis bersama-sama di sungai, pernah. Semua basah kuyup. Sampai cepatnya Pak Weli tidak bisa ketemu karena becek. Satu hal yang kami bersyukur, motor tidak ketimpa di dalam tubuh kami berdua ya. Karena motor nyangkut di antara kayu ya. Jadi rodanya masuk, ini kami tertumpahlah ke air, ke sungai. Jadi baptislah berdua ya. Jadi semua Alkitab dan semua muanya basah. Sepatunya Pak Weli tidak ketemu ya, haleluya. Tuhan kirimlah, saya bilang. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan kirim yang baru lagi ya. Jadi puji Tuhan ya. Jadi kami tetap bertahan sampai kapanpun Tuhan izinkan kami melayani di Pulau Rimau waktu itu ya. Jadi puji nama Tuhan, sesudah kami 10 tahun di sana, ada beberapa yang menawarkan kami mau pergi ke Babel ya, Bangka Belitung ya. Saya katakan kepada Pak Weli, doa dulu, kalau memang kehendak Tuhan pasti mulus. Jadi kami berdoa, akhirnya enggak jadi. Saya bilang puji Tuhan, berarti bukan kehendak Tuhan, saya katakan. Tahun berjalan sampai 15 tahun, BPD yang ada di sini akhirnya mereka telepon kami juga ya. Saya katakan waktu itu Pak Joko ya, kalau tidak salah ketua BPD-nya. Pak Joko waktu itu ketua BPD, yang telepon melalui Bu almarhum Bu Dorcas Sitorus ya. Jadi Ibu Dorcas yang telepon pertama kali, dia bilang, "Ibu, Bapak nanti datang kembali lagi ke Balikpapan." Saya bilang, "Wah, terima kasih buat tawarannya, terima kasih buat pelayanannya, tapi kami masih ada di sini." Ya silakan aja ya. Ya doakan, kalau ada yang menggantikan kami, pasti Tuhan akan kirim orang dan kami akan kembali lagi ke Balikpapan. Ya, kami akan doakan ya. Ya, puji nama Tuhan. Jadi doa dari Sumatera dan Balikpapan terjawablah sudah ya. Akhirnya ya kami kembali lagi ya ke Balikpapan ya. Jadi puji nama Tuhan. Jadi di dalam setiap apapun yang kami lakukan di dalam pelayanan, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Tuhan selalu memberikan kepada saya dengan Bapak ya satu kemampuan, kekuatan dan kesehatan khususnya ya. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan di sana. Ada berapa kami tidak hitung lagi orang-orang yang diselamatkan dari orang seberang, akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus ya. Puji nama Tuhan. Nah, sebab itu kita percaya bahwa di dalam setiap apapun yang kita lakukan, dan kita yakin dan percaya sebagaimana firman Tuhan yang ketiga itulah fokus pada tujuan akhir.
Filipi 3 ayat 13 dan 14 dia katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi dengan ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita semua tentu saja ya, di dalam menghadapi kenyataan yang ada di dalam tahun 2025 ini. Mari kita akan fokus kepada tujuan akhir, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal ya. Jangan hanya percuma saja kita iring Tuhan, akhirnya kita tidak memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi mari kita akan maju dan berjuang untuk mencapai tujuan akhir, bahkan ketika menghadapi kesulitan dan rintangan ya. Tentu saja seperti saya katakan tadi, di dalam tahun 2025 ini ada banyak hal yang kita akan hadapi ya. Tidak mungkin akan mulus seperti jalan tol, tetapi jalan tol begitu ada kecelakaan, wow, luar biasa terjadi, benar enggak? Jadi jangan berharap, karena lurus jalannya bagus sekali ya. Tapi kalau jalan tol yang ada di Jawa beda dengan yang ada di sini, benar enggak? Siapa yang suka jalan tol? Jalan tol sekarang gimana? Jelek ya? Sudah bukan seperti yang pertama. Waktu kami rasakan pertama itu enak betul. Tapi sekarang udah mungkin belum ada anggaran atau bagaimana, belum diperbaiki jadi mulus ya. Tetapi ya itulah, puji nama Tuhan. Jadi sekarang banyak mobil yang lewat jalan biasa sekarang ya. Tetapi mari di dalam kehidupan kita akan terus maju dan berjuang untuk mencapai tujuan akhir. Bahkan kita menghadapi kesulitan dan rintangan yang ada, kita tetap maju bersama dengan Tuhan ya. Sebab itu sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus yang fokus pada tujuan akhir ya, dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Kita akan baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai ke 8. Dan kisah ini menunjukkan bahwa fokus kepada tujuan akhir memberikan kekuatan dan motivasi untuk melewati segala rintangan. Kita akan baca 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Monggo kalau ada kita akan lihat 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Sudah ketemu? Sudah dapat? 2 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat 8. Mari satu orang baca, kalau belum ada yang monggo mari. Amin. Jadi bukan hanya khusus untuk siapa itu? Untuk Rasul Paulus, tetapi untuk semua kita ya. Mari kita akan tetap bertahan sampai akhir ya. Kita akan tetap kuat, kita akan teguh, kita fokus di dalam segala apapun yang kita mau lakukan. Rintangan boleh datang, tetapi bersama dengan Tuhan pasti Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita ya. Kita yakin dan percaya bahwa jikalau kita bertahan sampai akhir ya, membutuhkan satu iman ya, kesabaran dan pengharapan ya. Dengan memperkuat iman kita dan fokus
pada tujuan akhir. Nah, kita akan menghadapi tantangan hidup dengan percaya diri dan memperoleh keselamatan yang kekal, ya. Bapak Ibu bisa baca mulai dari pertama dan sampai yang terakhir, ya. Yang paling bawah, pertama itulah tetap setia, yang kedua sabar dalam pengharapan, maka kita akan mencapai satu tujuan akhir di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya bahwa di dalam setiap apapun yang kita mau lakukan, mari bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kemampuan bagi saudara dan saya di dalam menghadapi kenyataan yang ada pada saat ini. Ada banyak hal yang kita akan hadapi, ada banyak hal yang kita akan lewati di dalam menghadapi tahun 2025 ini. Namun bersama dengan Tuhan kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap saat, dan kita mau lebih rajin lagi di dalam membacakan kebenaran firman Tuhan. Sudah tanggal berapa ini? 12, ya. Ada yang sudah mulai dari kitab Kejadian? Kira-kira sudah? Ayo semangat, ya. Karena firman Tuhan itu buat kita masing-masing, ya, bukan buat Pak Gembala, Ibu Gembala atau pengurus gereja dan lain-lain, ya. Masing-masing mendapatkan sesuatu berkat tersendiri, ya. Bukan kami bangga, ya, untuk karena sudah berapa kali baca, tetapi sudah jadi hobi, ya. Kalau enggak baca Alkitab pagi hari gimana rasanya, ya? Ada yang kurang, ya. Tetapi kalau kita rajin, kita mau baca firman Tuhan, ada berkat-berkat tersendiri, ya, di dalam kehidupan kita masing-masing tentu saja. Saya bersyukur, ya, kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan satu hal yang luar biasa yang kami rasakan di dalam kehidupan dan pelayanan yang ada, ya. Tadi pagi saya bilang kepada Pak Gembala, oke, sekarang Papi yang pimpin untuk perjamuan kudus. Pak Gembala bilang, saya belum bisa. Pasti bisa, saya katakan. Pasti bisa, harus belajar, ya. Karena kondisi yang ada, ya, menurut kata dokter, ya, harus banyak ngomong, banyak mengeluarkan kata-kata, ya. Supaya apa, ya, pikiran bisa terbuka lagi, ya, ada wawasan-wawasan dan wawasan yang lebih lagi, ya. Jadi puji nama Tuhan. Jadi minta maaf kalau ada kekurangan, ya, nanti sebentar, ya, kita doakan supaya bisa berjalan dengan baik, ya. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa pasti Tuhan akan memberkati. Kita akan menyanyi satu nyanyian. Luis, tolong beri. Kita nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi
dahsyat, betapa hebat kuasa-Mu Tuhan. Pengharapan kami satu-satunya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi fokus kami. Hanya Tuhan yang sanggup mengadakan semuanya. Kami mau agar supaya di dalam setiap apapun yang kami mau lakukan, pekerjaan kami, usaha kami mau utamakan Tuhan di dalam segala-galanya. Sehingga di dalam setiap apapun yang dapat kami boleh lakukan, apapun yang dapat kami rencanakan di dalam tahun ini, Engkau pasti akan memberkati. Kami mau mendahulukan Tuhan di dalam segalanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya pasti Tuhan akan memberikan satu kemampuan, kekuatan, kesehatan bagi kami, sehingga kami dapat lakukan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami percaya bahwa pasti Tuhan akan tolong agar supaya kami akan bertahan sampai akhir di dalam kehidupan kami untuk menghadapi tahun 2025 ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ada banyak hal yang kami akan lakukan, namun kami yakin dan percaya jikalau bukan Tuhan semuanya akan sia-sia. Namun kami percayakan sepenuhnya di dalam genggaman-Mu Tuhan. Engkau pasti akan memberkati. Engkau buka jalan. Engkau akan melimpahkan berkat-berkat yang luar biasa. Asalkan kami tetap setia di dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan saat ini ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan mempersiapkan hati dan pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami. Kami mau mengadakan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan akan memberkati kami. Engkau akan mengampuni kami, menguduskan kami dari setiap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Baik lewat perkataan, pikiran dan perbuatan kami. Kami yakin dan percaya darah Yesus Kristus yang akan menyucikan kami, melayakkan kami untuk menghadap takhta-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan serahkan semuanya di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami menyerahkan buat acara perjamuan kudus dari awal sampai akhirnya. Marilah Tuhan berkati hamba-Mu, Pak Gembala Sidang, sehingga dia boleh memimpin dengan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan serahkan semuanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Dengan kasih Kristus nanti Ibu Etna boleh membantu untuk membagikan perjamuan. Silakan. Gak apa-apa, silakan. Sambil menunggu persiapan untuk perjamuan roti dan anggurnya, kita akan naikkan pujian bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau
kasih Tuhan terbaik Kau yang sudah memberkati kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan untuk kembali pelayanan-Mu Tuhan. Kami yang akan mengikuti perjalanan Tuhan saya berkarya bagi kami Tuhan percaya Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang senantiasa menolong kami. Ya Tuhan. Engkau yang senantiasa memberkati kami. Namun kami punya banyak kekurangan, kelemahan. Oleh karena anugerah Tuhan luar biasa, akhirnya Engkau yang mengampuni kami, menguduskan kami dengan kuasa-Mu. Kami layak untuk diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan akan perjamuan dan pimpinan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kalau hari ini saudara jemaat Tuhan yang ada, kita akan sama-sama mau membagikan berkat dalam hidup kita ini, dan yakin percaya sesuai dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan bahwa Tuhan pasti, ya, artinya iya itulah iya dan amin, akan nyatakan kuasa-Mu, kuasa Tuhan, ya, memberkati saudara dan saya, mengampuni akan kelemahan saudara dan saya, untuk kami sama-sama merasakan kuasa Tuhan di dalam hidup ini. Oleh karena setahun yang berjalan ini, ya, tahun 2024 sudah berlalu dengan baik, dan hari ini adalah tahun yang baru, ya, sudah minggu yang kedua. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam hidup ini. Tuhan pasti akan tolong nyatakan kuasa-Mu Tuhan, untuk kami kembali mau merefleksi hidup ini, bahwa Tuhan tolong supaya kami kembali menyadari bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup ini. Tapi itu kami percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong saudara jemaat Tuhan yang ada juga, sama-sama kita mau melayani Tuhan dengan baik, dan Tuhan akan memberkati kami dan saudara jemaat Tuhan. Di dalam kami boleh melihat satu bagian pelayanan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-11, ya. Ada hal yang penting yang kita perhatikan di sini, bahwa Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk kami sama-sama melayani Tuhan. Mari saudara jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama untuk masuk di dalam firman Tuhan. Sambil kita akan menyanyikan dulu satu nyanyian berkat, artinya bukan dengan barang yang fana, ya, bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang fana,
Haleluya, haleluya. Saudara jemaat Tuhan, kita akan pegang persembahan berupa roti yang melambangkan tubuh Kristus. Sementara kita berdoa, dan Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan bagi engkau. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab itu setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita akan makan dan minum bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Permuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Segala penyakit Tuhan sudah sembuhkan dengan kuasa Tuhan. Segala dosa dan pengalaman kami sudah didengar oleh Tuhan. Kami sudah diampuni dan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Itu sebabnya kami percaya Tuhan tolong kami. Ampuni kelemahan, kekurangan dan dosa kami. Biar kami layak benar-benar sudah diberkati oleh Tuhan. Kami mau melayani-Mu Tuhan, menjadi satu kesaksian bagi kami untuk jatuh berkat di dalam pelayanan dan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami yang mengucap syukur dan serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahwa Tuhan saja akan terus menolong kami, memberkati kami Tuhan. Berkat yang berkelimpahan di dalam hidup ini. Oh Tuhan, Engkau saja yang dimuliakan di dalam semuanya. Kami serahkan saja kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan alaskan dalam nama Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Bersyukur kepada Tuhan, kita sudah melakukan sakramen perjamuan kudus. Percaya
Kiranya ini akan membawa perubahan yang baru bagi kita, dan Tuhan akan menjawab setiap pergumulan dan harapan serta doa kita masing-masing. Baik, kita juga sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Biarlah apa yang telah diberikan pada kita boleh memberikannya sebagai ucapan syukur untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Sambil Bapak Ibu menyiapkan persembahan, kita akan naikkan satu pujian, Allah Sanggup. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Tiba saatnya kita akan dengarkan pengumuman. Ini pengumuman pertama datangnya dari BPD ya, Badan Pengurus Daerah. Oke. Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan rapat daerah atau radar GSJ Kalimantan Timur yang diadakan pada hari Selasa sampai Kamis tanggal 4 sampai 6 Februari 2025 di Hotel Mesra Samarinda, jadi bulan depan ya. Dihimbau dan meminta dukungan dari kerjasamanya dari pelayan Injil dan gereja lokal GSJ Kalimantan Timur dalam hal doa dan kontribusi dana. Nah, dari gereja lokal ini ya, jadi dengan cara menarik persembahannya 2 kali, yaitu pada bulan sebenarnya bulan Desember ya yang lalu dan Januari 2025. Oke. Jadi 2 kali. Anti Februari sudah jalan. Jadi mungkin ini dimaksudkan untuk persembahan yang kedua pada bulan Desember, nanti itu bisa dilihat oleh bendahara ya, itu nanti diberikan untuk pelayanan radar ini sama yang bulan ini
Januari. Jadi nanti mulai yang Desember sama yang Januari ini untuk persembahan kedua itu akan dikhususkan dulu untuk membantu ini radar ini. Begitu ya Bapak Ibu ya penjelasannya. Setuju ya? Walaupun sudah lewat Desembernya tapi nggak apa-apa. Iya, selama bulan Januari toh. Oh jadi yang Desembernya nggak usah, langsung sudah lewat. Jadi yang Januari aja yang akan diambil. Jadi yang minggu ini sama minggu depan, ya itu akan dikhususkan buat radar ini. Baik, itu saja. Oke, kita akan sama-sama berdoa untuk ini. Kemudian sebentar ya. Untuk yang bertugas itu bisa dilihat di info group. Ibadah doa langsung hari Jumat ya pada tanggal 17 nanti yang pimpin pujian Ibu Shombing, renungannya Ibu Ria, tempatnya di gereja. Untuk ibadah KKA diadakan pada hari Sabtu tanggal 18 nanti yang pimpin pujian Ibu Shombing. Maaf Ibu Panjaitan, sorry. Ibu Panjaitan maksud saya. Ibu Panjaitan, renungannya nanti KKA Sabtu. Oh Ibu Dela lagi ya. Oke, nanti dilihat lagi ya. Ini kok renungan Ibu Dela lagi. Oke, kemudian ibadah minggunya nanti pimpin pujian Ibu Herlin, orang tuanya Bapak Wesley, pemusiknya Bapak Stanley, sekolah minggunya Saudari Abigail. Nanti dilihat deh di WA, kayaknya harus ada yang telat juga. Oke, baik. Ada lagi pengumuman yang lain? Kalau tidak ada, kita akan akhiri. Youth, oke, jangan lupa untuk ibadah youth, ini perdana kayaknya ya, akan diadakan hari ini jam, apa itu? Jam 12 ya, oke, jadi ada waktu 1 jam lagi, jam 12. Baik ya, semangat ya youth, oke. Oke, kita akan akhiri ibadah hari ini, Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Allah menjagaku.
sesuatu pun yang perlu kami takutkan dan cemaskan Tuhan, ketika kami percaya bahwa Engkau ada bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Di penghujung acara ibadah ini Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah ini Tuhan, semua hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu saat ini yang ada, yang boleh menaikkan setiap pujian, syukur, setiap umat-Mu yang saat ini boleh menerima kebenaran firman Tuhan telah diberkati, dan juga biarlah firman itu boleh menjadi rema dan termaterai dalam hidup setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang menghidupi kebenaran firman-Mu dan menjadi saksi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan ini Tuhan, dan juga perpuluhan ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus ini menjadi ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau telah begitu baik Tuhan, telah menyatakan mukjizat-Mu Tuhan Yesus dalam segala hal hidup kami Tuhan, baik itu juga dalam kesehatan dan juga dalam keuangan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Yesus Engkau berikan hikmat Tuhan Yesus bagi setiap umat-Mu ya Bapa, dalam hal mengatur setiap hal kehidupan mereka Tuhan, dan juga kiranya Engkau juga telah menyucikan persembahan ini sehingga boleh menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa pada saat ini juga Tuhan untuk rencana Tuhan kegiatan radar Tuhan yang akan dilakukan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan pada tanggal 4 sampai 6 Februari mendatang. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan semuanya, mendahulukan semuanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah segala persiapan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus, Engkau boleh berkati, memberikan hikmat bagi mereka semua Tuhan yang telah ditunjuk Tuhan untuk menyiapkan segala sesuatunya di bidang masing-masing. Biarlah Tuhan berikan hikmat sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Tuhan, Kau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hamba-hamba-Mu ini dalam pelaksanaan kegiatan ini Tuhan Yesus, khususnya buat hamba-hamba Tuhan yang melayani di pedesaan, di pelosok-pelosok. Kami percaya berkat Tuhan mengalir atas hidup mereka, berkat Tuhan mengalir atas jemaat-jemaat yang ada di sana, sehingga mereka pun boleh boleh mengalami sukacita Tuhan Yesus melakukan kegiatan ini, dan segala hal yang dibutuhkan terutama masalah dana juga Tuhan telah memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan acara ini akan berlangsung dengan aman, damai, dan mendapatkan sukacita, dan hasil yang diharapkan juga Tuhan Yesus dapat dilaksanakan dengan baik. Berdoa buat tempat yang akan diadakannya kegiatan ini, kami berdoa buat hotel ini Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau menutup bungkusan kuasa darah-Mu, biar hotel ini juga boleh menjadi berkat bagi hamba-hamba-Mu semuanya Tuhan. Dan juga dalam perjalanan kami percaya nanti Tuhan akan sediakan transportasi bagi mereka dan melindungi mereka dalam perjalanannya masing-masing, baik ke tempat tujuan, baik kemanapun, dalam pulangnya juga Tuhan pasti akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa juga menyerahkan umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah kiranya bilur-Mu menyembuhkan dalam nama Yesus. Engkau adalah dokter bagi setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah juga Engkau yang menyembuhkan melalui usaha yang mereka lakukan Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus. Mungkin Kau memakai obat-obatan yang dikonsumsi dan juga usaha-usaha lain yang dilakukan oleh umat-Mu ini Tuhan untuk peroleh kesembuhan. Kami percaya Tuhan sudah mengurapi, Tuhan sudah memberkati, sehingga kesembuhan boleh terjadi dalam hidup mereka. Mereka boleh menyaksikan kasih Tuhan, mereka boleh mengalami hal yang indah bersama Tuhan di dalam setiap kesulitan-kesulitan atau tantangan hidup yang dihadapinya. Terima kasih Bapa di surga, kami juga bersatu hati berdoa untuk terus pemulihan Bapa Gembala kami. Biarlah kiranya Tuhan yang kiranya berkarya menyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan terus memulihkan organ-organ tubuhnya sehingga boleh kembali pulih baik dan bisa melayani Tuhan seperti sedia kala. Kami percaya Tuhan akan memberikan pemulihan yang ekstra. Terpujilah nama Tuhan, dan juga berdoa buat Ibu Gembala dan juga buat semua pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kehidupan kami sehingga semuanya bisa
memuliakan nama Tuhan. Dan juga jemaat Tuhan, biarlah kita boleh semakin setia dan semakin semangat dalam melayani Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kota tercinta juga ke dalam tangan Tuhan. Segala hal-hal yang direncanakan bagi pembangunan kota Balikpapan dan juga negara Indonesia serta kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia ini, biarlah kiranya berkati setiap program kerja para pejabat-pejabat itu Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpin yang telah Tuhan pilih, terutama presiden, wakil presiden dan juga staf-staf pejabat jajarannya dari atas hingga bawah. Kiranya biarlah mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh Tuhan, biarlah mereka boleh melihat setiap kebutuhan rakyat yang ada, biarlah mereka boleh melakukan bagiannya dengan tulus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang memberkati kami semua. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau baik. Engkau sudah memberkati kami jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan dicurahkan bagi kami, bagi semua jemaat yang ada, dan bersama-sama boleh menjadi berkat dan melayani-Mu Tuhan dan pelayanan yang ada. Terima kasih, kami serahkan saja hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan saja terus menolong kami. Saat kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, biarlah berkat Tuhan dicurahkan bagi kami semua jemaat Tuhan, baik dalam perjalanan sampai tiba di tempat tujuan dengan selamatnya daripada Tuhan, dengan tidak kurang satu apa. Demikian kami percaya bahwa semua apa yang kami rencanakan dalam hidup ini selalu Tuhan pasti memberkati. Terima kasih. Inilah ucapan syukur kami mengucap syukur dan serahkan dalam tangan-Mu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, Engkau dipermuliakan dalam semuanya. Terima kasih. Saatnya jemaat Tuhan akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang memberkati jemaat Tuhan dengan berkat secara